Halo, jumpa lagi dengan saya, Dr. Budiono, Doktor Bidang Ilmu Ekonomi, Associate Professor of Economics, Universitas Pelita Harapan. Kali ini saya akan menjelaskan chapter 10, mengorganisasikan produksi. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui definisi dari perusahaan. Suatu perusahaan adalah institusi yang meng-hire faktor produksi dan mengorganisasikan faktor produksi tersebut untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa. Nah, kita mesti tahu tujuan dari perusahaan. Tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan profit. Nah, kalau kita untuk menghitung suatu profit, maka dengan demikian ada definisi, yaitu accounting profit. Besarnya profit atau profit itu sama dengan total revenue dikurangi dengan total cost. Jadi pada prinsipnya di dalam accounting profit itu yang real diterima oleh perusahaan dan biaya yang real dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ada istilah namanya economic accounting. Oleh karena itu ada definisi tentang profit di sini. Nah, economic profit itu sama dengan total revenue dikurangi total cost, di mana total cost itu diukur sebagai biaya opportunity atas produksi. Jadi dimasukkan opportunity cost ke dalam perhitungan profit. Apa sih yang dikatakan dengan opportunity cost dari produksi? Nah, di sini opportunity cost dari produksi adalah sejumlah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menggunakan sumber-sumber ekonomi. Sumber-sumber ekonomi tersebut bisa dibeli di pasar, dimiliki oleh perusahaan, atau disuplai oleh perusahaan yang memiliki sumber-sumber tersebut. Nah, ini kalau dibeli di pasar berarti ada namanya supply dan demand di sana. Ini kalau dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian ada satu istilah lagi yang sangat penting, di mana penggunaan modal digunakan untuk memproduksi. Ada istilah yaitu depresiasi ekonomi, kemudian interest. Nah, depresiasi ekonomi itu adalah perubahan di dalam nilai pasar atas modal pada waktu tertentu. Nah, ini adalah perhitungan economic accounting. Ada beberapa komponen-komponen di mana total revenue terbentuk, kemudian komponen-komponen dari total cost terbentuk,
kemudian hasil terakhir adalah economic profit. Di dalam economic profit sudah diperhitungkan opportunity cost of production. Nah, di sini bagaimanakah suatu perusahaan mengambil keputusan untuk memaksimalkan profit? Suatu perusahaan harus melakukan 5 keputusan dasar, yaitu apa yang akan diproduksi dan berapa banyak, bagaimanakah memproduksikannya, bagaimanakah mengorganisasikan dan mengkompensasi untuk memberikan kompensasi untuk manajernya sendiri dan pekerja, bagaimanakah untuk pasar dan harga atas produk itu sendiri, dan apa yang diproduksi atas dia sendiri, dan apa yang dibeli dari perusahaan yang lain. Yang merupakan constraint atau halangan oleh perusahaan itu adalah teknologi, kemudian informasi, kemudian pasar. Karena suatu perusahaan berada dalam lingkungan yang ada. Nah, kemudian kita bisa melihat efisiensi teknologi. Efisiensi teknologi terjadi ketika suatu perusahaan menggunakan jumlah input yang paling sedikit untuk memproduksi jumlah output tertentu. Ada istilah efisiensi ekonomi. Economic efficiency terjadi ketika perusahaan memproduksi suatu jumlah output tertentu pada biaya yang terendah. Jadi kalau economic efficiency itu patokannya adalah biaya terendah. Kalau efisiensi teknis itu jumlah input yang terkecil. Nah, selanjutnya adalah masalah principal and agent. Nah, principal agent kenapa ada di dalam suatu di mana perusahaan ada? Pada intinya ada pekerja, ada manajer, kemudian ada pemilik. Mereka memiliki kepentingan masing-masing. Nah, masing-masing kepentingan yang berbeda itulah harus dikoordinasikan. Perbedaan kepentingan itu akan memunculkan problem. Oleh karena itu, problem principal agent itu adalah problem di mana aturan-aturan kompensasi yang dilakukan terhadap para agent atau suatu agent untuk melakukan prinsip yang terbaik. Nah, di sini kita bisa lihat mengenai principal and agent. Jadi ada 3 cara di dalam meniru atau coping dengan problem principal agent. Yang pertama adalah ownership, untuk memiliki.
kemudian incentive pay, kemudian long term contract. Nah, kita lihat ada namanya proprietorship, kemudian partnership, kemudian corporation atau kerjasama, kemudian karena suatu perusahaan itu berada dalam lingkungan pasar, kita mendefinisikan dia berada di pasar yang mana. Nah, ada 4 jenis pasar, yaitu perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, monopoli. Tentu sudah ada asumsi yang dipegang bahwa pasar persaingan sempurna itu banyak penjual atau perusahaan dan banyak pembeli. Seluruh perusahaan menjual produk yang identik, kemudian tidak ada batasan untuk keluar dan masuk ke dalam industri. Kemudian antara perusahaan dengan buyers itu diinformasikan dengan harga dan produk dari seluruh industri. Artinya bahwa informasi itu simetris. Jadi baik si penjual dan pembeli sama-sama tahu mengenai barang tersebut. Nah, di sini ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli di mana produsennya ada beberapa dan konsumennya ada banyak. Sedangkan monopolistic competition itu merupakan struktur pasar di mana banyak produsen atau perusahaan. Setiap produsen atau perusahaan dia memiliki segmen pasar tertentu. Oleh karena itu, produknya itu berbeda antar perusahaan-perusahaan mereka. Setiap perusahaan melakukan yang kita namakan dengan elemen of market power. Jadi seakan-akan dia memiliki pasar sendiri yang berbeda dengan perusahaan lain, dan dia bisa memiliki kekuatan seperti pasar monopoli. Kemudian berikutnya adalah pasar monopoli. Di dalam pasar monopoli hanya satu produsen atau satu konsumen di dalam memenuhi output di dalam industri. Kemudian tidak ada barang substitusi terdekat. Kemudian ada halangan untuk masuk, dan di mana halangan untuk masuk itu memprotek perusahaan dari persaingan atas perusahaan lain masuk ke dalam industri. Oleh karena itu, kita untuk mengetahui bentuk-bentuk pasar, kita perlu mendefinisikan ukuran daripada konsentrasi. Nah, ukuran konsentrasi apakah dia dikatakan monopoli, oligopoli, atau pasar persaingan sempurna, kita bisa mengukur berdasarkan
suatu rasio tertentu. Di sini ada rasio untuk menghitungkannya, yaitu Four-Form Concentration Ratio, yaitu kita memilah dalam 4 perusahaan yang terbesar yang menguasai pasar. Kemudian berikutnya adalah dengan cara indeks Herfindahl-Huisman. Nah, ini definisinya untuk rasio konsentrasi. Di sini rasio konsentrasi 4 perusahaan adalah persentase dari total industri yang dihitung berdasarkan 4 perusahaan terbesar di dalam industri. Berbeda dengan indeks Herfindahl-Huisman, dia dihitung berdasarkan suatu kuadrat persentase pasar dari market share-nya dari setiap perusahaan dijumlahkan atas 50 perusahaan terbesar di dalam industri. Nah, berikutnya adalah mengenai koordinasi perusahaan. Kita tahu bahwa perusahaan itu meng-hire labor, capital, dan land. Dengan menggunakan kombinasi tersebut melalui sistem komando dan sistem insentif, mereka mengorganisasikan dan mengkoordinasikan aktivitas untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, di sini ada satu pertanyaan, mengapa perusahaan mengkoordinasikan produksi ketika mereka dapat lebih efisien di dalam berproduksi daripada untuk tingkat pasarnya. Ada 4 alasan bagi perusahaan lebih efisien. Di dalam perusahaan dapat mencapai, yang pertama, menurunkan biaya transaksi, mencapai economies of scale, mencapai economies of scope, dan terakhir adalah economies of team production. Biaya transaksi kita sudah tahu, yaitu biaya untuk memunculkan dari biaya yang muncul karena kita memerlukan untuk menemui seseorang yang melakukan bisnis, mencapai persetujuan pada harga dan aspek-aspek lainnya di dalam pertukaran, dan meyakinkan bahwa term atau syarat-syarat persetujuan itu dipenuhi. Berikutnya, economic of scale itu terjadi ketika biaya memproduksi satu unit barang itu lebih rendah sebagaimana tingkat output itu meningkat. Sedangkan economies of scope itu muncul ketika perusahaan dapat menggunakan input yang terspesialisasi untuk memproduksi sejumlah barang yang berbeda pada tingkat biaya yang lebih rendah
dari perusahaan lainnya. Nah, ini economic of scope. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.